Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita sampai kepada ayat ke-284 dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa hatamkan malam ini surat Al-Baqarah setelah sekian tahun kita mengkaji surat ini. Walaupun sebenarnya hari ini adalah hari-hari besar juga, hari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan hari Yaumul Mab'ats An-Nabawi, hari ketika Rasul mendapatkan teriakan dari Jibril, innaka la Rasulullah, bahwa engkau wahai Muhammad adalah sebagai Rasul Allah, sehingga disebut hari 27 Rajab merupakan Yaumul Mab'ats Nabawi, hari diutusnya Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga bahwa hari ini adalah hari Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra dan juga dalam surat Mi'raj. Dan di tempat ini ada 2-3 kali kita bicarakan masalah Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran itu sendiri.
dan semua yang berkaitan dengan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi akan menjadi agung dan perlu diagungkan dan dikenang. Cuman karena malam ini kita ingin supaya surat Al-Baqarah yang kita kaji sekian tahun ini bisa kita hatamkan, maka kita teruskan kajian tafsir kita. Setelah minggu atau 2 minggu yang lalu, sebelum malam ini, ayat yang kita baca adalah merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu 282 atau 83 berkaitan dengan 82 berkaitan dengan utang piutang. Sekarang ayat yang akan kita baca ini Allah ingin menjelaskan bahwa berapapun dalam surat Al-Baqarah hukum demi hukum, perintah demi perintah, ketentuan demi ketentuan, laksanakan ini, tinggalkan ini dalam bentuk syariat Allah. Allah ingin jelaskan bahwa semua ketentuan yang kusampaikan ini, semua kewajiban yang harus kalian lakukan, semua perihal-perihal yang aku larang agar kalian tidak melakukannya, semua itu tidak pernah kembali kepadaku keuntungannya. Semua itu kembali kepada kalian sendiri yang melaksanakan itu. Seperti dalam surat lain ketika Allah memerintahkan manusia, hanya ketika Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk ibadah, di ayat yang sama Allah terangkan, aku enggak memerlukan sesuatu dari kalian. Supaya jangan ada seorang makhluk menganggap Allah memerlukan ibadah kita, Allah memerlukan kita taat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Aku enggak mengharap sesuatu dari mereka, enggak perlu makanan, enggak perlu rezeki, enggak perlu semuanya, karena Allah maha pemberi rezeki. Ayat ini, akhir-akhir ayat ini, walaupun sebenarnya bisa dirujuk ulang ketika kita sampai kepada awal kajian surat Baqarah, sebelum masuk alif lam mimnya, ketika kita masih membicarakan pahala membaca surat Al-Baqarah, pernah kita sebut mengenai akhir-akhir ayat ini, bagaimana pahalanya membaca surat ayat surat Kahfi, kemudian 2 ayat setelah Kahfi ditambah dengan awakhir 3 ayat dari surat Al-Baqarah, begitu besar pahalanya apabila kita baca rutin di rumah kita. Itu telah kita sampaikan di awal pertemuan, termasuk mulai ayat yang kita baca malam ini berkaitan ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir ayat. Setelah menjelaskan bermacam-macam hukum dan diakhiri kemarin hukum utang piutang yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran, Allah sebutkan begini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa yang di langit-langit dan yang di bumi semua itu hanya milik Allah. Zat yang memiliki langit dan bumi dan semua isinya gak pernah memerlukan ibadah kita atau apapun taat dari kita. Kita taat untuk kita sendiri, kita maksiat untuk kita menghancurkan diri sendiri. Itulah Imam Ali pernah mensifati Allah dalam Nahjul Balaghahnya ketika beliau menyebutkan, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Allah tidak akan mengambil manfaat dari taatnya orang yang taat, atau Allah tidak pernah mendapatkan berbahaya atau kerugian atau madharah dari maksiatnya orang yang maksiat. Yang taat untuk dirinya, yang maksiat mencelakakan dirinya sendiri. Man syakara fali nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang syukur, syukur itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah maha kaya, gak tergoyang sama sekali dengan kekufuran manusia, abad sama sekali.
Ayat dalam Al-Quran ini kadang-kadang di ayat-ayat lain ketika membicarakan hukum Allah sebutkan semacam ini atau redaksinya berbeda begini. Ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada lillahi mulkus samawati wa ma fil ard. Yang hampir memiliki arti langit dan bumi, yang di langit yang di bumi adalah milik Allah. Tidak ada siapapun yang mampu mengaku bahwa langit dan bumi itu ciptaan dia atau milik dia, tidak ada. Tetapi apa yang di bumi masih banyak orang menganggap dia memiliki. Orang menganggap memiliki harta, memiliki bermacam-macam. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa semua yang di langit dan di bumi hanya milik Allah. Kita manusia, ada orang mungkin punya miliaran, triliunan uang, tapi sebenarnya bukan milik dia, milik Allah. Manusia yang memiliki apapun dia nggak mampu memiliki dirinya, apalagi memiliki yang dia miliki. Dirinya sendiri nggak mampu ia miliki. Ketika datang Israel, semua kekuatan yang ia miliki nggak mampu menolaknya. Pasti karena apa? Karena memang dia bukan miliknya. Ini kalau ada orang milik sesuatu, sekedar Allah masih menitipkan. Kan kita pernah kaji kemarin Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Raja Namrud, an atahullahul mulk. Allah memberikan kerajaan padanya. Ayat ini menyebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi setelah membicarakan hukum, membicarakan syariat, membicarakan segala macam, Allah akhiri ayat ini, surat ini dengan membicarakan mengenai tauhid, mengenai mau'izah, nasihat kepada sesama, kepada manusia, mengenai pahala kelak yang Allah siapkan pada manusia. Karena itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini menunjukkan kerajaan Allah, segala sesuatu hanya milik Allah. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang terlintas di hati kalian kemudian kalian keluarkan, tubdu kalian keluarkan, atau tukhfu kalian rahasiakan, semua itu ada hisabnya di hadapan Allah, ada hitungannya. Kalau pertama Allah menjelaskan dia memiliki semua yang di langit dan di bumi. Kedua, bahwa apapun yang terlintas di hati kalian, kalian ungkapkan atau kalian sembunyikan, itu dalam pengetahuan Allah, dan nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Yang kalian keluarkan zahir atau yang kalian simpan batin, yuhasibkum bihillah, dihisab semua oleh Allah. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Begitu ayat lain, rahasiakan atau teriakkan sama bagi Allah, karena Allah mengetahui apa yang terlintas di benak kalian dan di hati kalian. Bahkan ayat surat Thaha Allah mensifati zatnya begini, ya'lamus sirra wa akhfa, mengetahui rahasia dan yang masih lebih tersembunyi dari rahasia. Anda kan rahasia itu kita sampaikan sama seseorang, tapi rahasia satu orang kita sampaikan. Ada yang kita nggak sampaikan pada siapapun di hati kita, lebih tersembunyi. Ya'lamus sirra wa akhfa. Yuhasibkum billah. Pertanyaannya begini, kenapa kita dihisab sesuatu yang terlintas di hati? Padahal riwayat demi riwayat menjelaskan kalau kita melakukan baru ada hisabnya. Ayyuhal ikhwah, yang dimaksud oleh ayat ini akan Allah hitung adalah perbuatan keji yang disimpan di hati, diungkapkan atau tidak. Ketika diungkapkan benar atau bohong.
Ada orang ditanya, kamu tahu nih? Demi Allah saya nggak tahu. Padahal hatinya dia tahu. Ini sudah perbuatan dosa. Atau kemarin kita baca dalam bab utang piutang, jangan menyembunyikan rahasia. Jangan menyembunyikan saksi. Siapa yang menyembunyikan saksi, athimun qalbah, hatinya mendapatkan dosa. Artinya sesuatu yang ia lakukan tapi ia tipu dirinya, yang ia keluarkan beda, yang di hatinya berbeda. Ini yang katanya Allah, kamu keluarkan atau kamu rahasiakan, Allah menghisab. Bukan hal yang terlintas. Kalau orang cuma terlintas di hatinya, ingin melakukan sesuatu dosa tapi tidak ia lakukan, itu nggak diambil hisab oleh Allah. Karena Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, idza hammal 'abdu bihasanatin falam yaf'alha kutibat lahu hasanah. Kalau ada seorang hamba merencanakan ingin berbuat satu kebaikan, kemudian dia tidak melakukan kebaikan, dihitung satu pahala oleh Allah. Saat dihitung satu pahala, niat saja. Terus fa in fa'alaha asra. Kalau dia lakukan niat yang ia ingin lakukan kebaikan itu, ia lakukan, diberi pahala 10 oleh Allah. Saya ulangi. Kata Rasulullah, apabila ada seorang hamba ingin merencanakan ingin berbuat baik, masih rencana, kemudian tidak sempat melakukannya, Allah hitung satu pahala. Karena niatnya itu sudah ada, Allah yuhasib, Allah tahu niat. Kalau kemudian kebaikan ini ia lakukan, maka ia mendapat 10 pahala kebaikan. Sebaliknya Rasulullah meneruskan, wa idza hamma bisayyi'atin fa'amilaha kutibat sayyi'ata wahida wa illam ya'malha lam tuktab syai'a. Kalau ada, sabda Rasulullah, kalau ada seorang hamba ingin melakukan kejelekan, ingin melakukan rencana kejahatan, kemudian ia lakukan, keinginan di hati tadi ia lakukan, ditulis 1 pahala, dosanya 1 dosa. Tetapi keinginan ini ketika ia ingin melakukan kejelekan tetapi akhirnya tidak ia lakukan, Allah nggak tulis sesuatu, kosong, nggak ada hisabnya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini yuhasib, niat, kemudian kita ungkapkan yang di luar lain, yang di dalam lain. Allah ingin berkata, jangan menipu aku tahu isi hati ini. Orang bersaksi bohong, padahal dirinya dia tahu ini saya bohong. Allah nggak melihat apa yang kamu keluarkan, di hati pun dihitung oleh Allah. Wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kalau cuma rencana sesuatu kita nggak melakukan, nggak ada dosanya. Karena itu ketika Allah menjelaskan mengenai orang hasud, hasud ini kan penyakit semua manusia. Semua orang punya penyakit hasud. Bedanya ada dilaksanakan hasudnya atau tidak. Karena itu Al-Quran menyebutkan dalam surat yang kita baca sebelum akhir ayat, sebelum akhir surat Al-Quran, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Allah menyebutkan min syarri hasidin. Kapan? Idza hasad. Berlindung dari orang yang hasud. Kalau cuman hasad tapi nggak melakukan, nggak ada hubungannya. Min syarri hasid, orang yang hasud, ada hasud, tetapi idza hasad, ketika ia praktekkan hasudnya. Kalau nggak ada dosanya. Setiap orang itu melihat orang begini kepingin dia punya itu. Kadang-kadang macam-macam. Sebelum dia melaksanakan, selesai. Tetapi yang dimaksud di ayat ini ialah in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, itu sesuatu yang kita praktekkan tetapi kita sebutkan lain, kita simpanlah lain. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha.
Tetapi Allah memberi ampun kepada siapa yang menginginkan ampunan dan layak untuk diampuni. Allah menyiksa kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disiksa. Kehendak Allah ketika mengampun, kehendak Allah ketika mengampuni, kehendak Allah ketika menyiksa, itu tidak keluar dalam rel keadilan Allah. Artinya siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni karena dia layak untuk menerima ampunan, diampuni oleh Allah. Dan siapa yang berkehendak dan dikehendaki oleh Allah untuk menerima sanksi dan dia layak karena perbuatannya untuk menerima sanksi, diberi sanksi oleh Allah. Bahkan dalam ahli-ahli tafsir yang lain, ini kembalinya bukan kepada Allah, pada hamba. Fayaghfiru liman yasha'. Artinya Allah akan memberi ampunan kepada siapa manusia yang mengharapkan dan yang ingin ampunan Allah. Yaghfiru liman yasha'ul maghfirah. Allah akan mengampuni bagi siapa yang mau dan ingin ampunan. Dan kadang memang Allah ini Allahu Akbar, besarnya dan agungnya dan maha suci Allah. Allah ini kan dalam hadits qudsinya sering mengatakan, kalau kamu datang sejengkal kepadaku, aku datang lebih jauh darimu. Kalau kamu menghadap aku jalan, aku pergi kepadamu lari, kata Allah. Contoh aja. Artinya Allah ini hambanya melakukan sedikit, Allah melakukan lebih baik. Seakan-akan kalau kamu menginginkan ampunan, aku akan berikan ampunan. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa mereka yang mau usaha datang kepadaku, akan ku berikan petunjuknya. Fayaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni siapa yang diinginkan oleh Allah. Atau memiliki arti Allah akan mengampuni siapa yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kalau kita ingin dapat ampunan dari Allah, ya pergilah, angkatlah tangan, sesalilah dengan apa yang kamu lakukan. Kita menyesal saja sudah diampuni oleh Allah, menyesal. Bahkan dalam ayat lain ada pola atau bentuk pengampunan itu berbeda, bukan cuma dihapus dosanya, tapi bilangan dosa diganti pahala. Ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Kan Allah ini memberikan kunci pada kita, kapan saja kamu mau. Contoh ya, Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, 5 kali sehari. Itu kewajiban. Artinya ketika dikumandangkan azan atau ketika masuk waktunya, laksanakan. Allah menerima kamu untuk sholat, kewajiban. Tetapi Allah kemudian gak menutup pintu ini. Hambaku, kapan saja kamu mau ketemu sama aku, datanglah sholatlah. Kapan saja. Waktumu gak terbatas. Kapan saja kamu mau berdialog dengan aku, mau ketemu aku, mau bermunajat, masuklah dalam sholat. Di waktu kapan saja Allah tetap membuka pintunya. Karena itu Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, memiliki arti juga Allah mengampuni siapa yang berkehendak atau ingin mendapatkan ampunan Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Perhatikan sebagaimana sebelumnya kita selalu mencari perhatian semacam ilmu Al-Quran. Ini Allah ketika membicarakan ampunan dan dosa, yang didahulukan oleh Allah ampunan sebelum bicara dosa, sebelum bicara sanksi. Yaghfir sebelum yu'adzib, karena memang rahmatnya mendahului kemurkaannya. Karena itu penjaga neraka itu paling benci sama manusia yang masuk neraka. Setiap ada orang dilempar ke neraka, marah penjaganya. Kok sampai kamu di sini? Bukankah Allah telah memberikan semuanya kepadamu? Rasul diutus, kitab diterangkan, kemudian pintu ampunannya dibuka. Kok masih di sini saja? Kullama ulqiyat fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Pada ayat lain,
terdengar suaranya, neraka itu marah dan penjaganya marah. Kok sampai orang masuk sini? Sementara yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat diakhiri oleh Allah, diawali lillahi mulkus samawati wal ard. Allah memiliki segala yang di langit dan di bumi. Kemudian nampakkan ilmu Allah meliputi segalanya. Kamu terangkan, kamu sembunyikan, aku tahu, akan kuhisab. Dan diakhiri, aku maha mampu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, beliau beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, dan begitu juga kaum mukminin semua beriman. Pasti Rasulullah pertama makhluk yang beriman kepada Allah sebelum menyeru kepada hamba-hamba Allah yang lain. Amanar Rasul, Rasul beriman kepada Allah. Rasul beriman bahwa dirinya sendiri sebagai seorang Rasul, dan Rasul beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, itu Al-Quran. Rasulullah itu kan juga kalau sholat, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kalau sholat Rasul menyaksikan dirinya Rasul. Bahkan dalam riwayat-riwayat, kalau Rasulullah ini menghadapi sesuatu yang menyenangkan, senang, ada kejadian yang senang atau sesuatu yang beliau gembira, beliau teriak, asyhadu anni Rasulullah, aku memang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu dengan Al-Quran. Wal mu'minun, juga begitu kaum mukminin, mereka sama beriman. Beriman dengan keasahan Allah, beriman dengan kenabian Sayyidil Wujud Muhammad, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab Allah selain Al-Quran, beriman dengan adanya malaikat, beriman adanya hari kiamat. Wal mu'minun sama. Jadi ar-rasulu amana wal mu'minun aidan amanu. Rasul beriman, kaum mukminin beriman. Amir mukmininnya Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Ibnu Abbas menyebutkan, kalau anda membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa amiruhum Ali, maka pemimpin mereka kaum mukminin adalah Ali bin Abi Thalib. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, semua beriman. Apa mereka? Kullun amana billah, semua rasul dan juga kaum mukminin semuanya beriman, amana billah, kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dengan para kitab-kitabnya, wa rusulihi, dengan utusan-utusan Allah yang Allah utus. Ini menunjukkan bahwa iman itu mempunyai kedudukan. Seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadah menjadi muslim, muslim satu dengan muslim yang lain berbeda. Kita sama-sama sholat, tapi sholat yang ini dengan sholat orang yang lain berbeda. Nampak zahirnya iman sama. Ali bin Abi Thalib mukmin, manusia mukmin biasa, mukmin tapi imannya pasti berbeda, begitu. Kita sholat, ini orang yang waliullah juga sholat, sama sholatnya, tapi nilai sholatnya pasti akan berbeda, nilai iman akan berbeda. Rasul beriman pada Allah, kaum mukminin beriman, percayai Allah. Bahkan Allah mengajarkan kita, Allah menyaksikan zatnya, tiada Tuhan kecuali Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Allah menyaksikan zatnya, Tuhan yang esa. Atau syahidallah annahu la ilaha illahu,
Allah bersaksi. Karena itu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami enggak beda-bedakan satu dengan yang lain di antara rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Dalam beriman kepada seluruh rasul Allah, dari mulai Adam sampai Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tidak membeda-bedakan. Kita wajib beriman dengan semuanya. La nufarriqu, enggak membeda-bedakan baina ahadin min rusulih. Cara beriman tidak boleh membedakan. Tetapi antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, mereka mempunyai tingkat yang berbeda. Iya, itu konsep Al-Quran juga. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu para rasul kami muliakan satu di antara yang lain. Kedudukannya beda-beda. Karena itu para anbiya, para rasul ini ada yang disebut ulul azm. Ulul azm mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seluruh para rasul yang lain. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di ulul azm yang 5 pun ada yang di antara mereka yang lebih dari semuanya, yaitu yang terdepan adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Enggak membeda-bedakan ketika keimanan. Iman harus sama. Kita belum beriman kalau kita enggak mengimani Isa Ruhullah sebagai Rasulullah. Kita tidak beriman kalau enggak mengakui Musa sebagai Rasulullah. Harus semua Rasul kita akui, kita beriman pada mereka. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Rasul Sayyidul Wujud beriman. Para kaum mukminin beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan para kitabnya, para malaikatnya dan para nabi-nabi sebelumnya. Terus waqalu, Rasul dan kaum mukminin, sami'na wa ata'na. Atau kaum mukminin yang diwajibkan iman dengan semua para rasul itu, mereka selalu berkata, semboyan mereka, teriakan mereka, pegangan mereka, sami'na wa ata'na. Kami mendengar seruhan para nabi, seruhan kebenaran, kami mendengar. Kemudian wa ata'na. Dua kalimat ini enggak boleh pisah. Ada sami'na, berhenti, enggak. Harus ada sami'na, ada ata'na. Karena kalau cuman sami'na selesai, enggak ada ata'na, enggak bernilai. Karena taat itu adalah perilaku yang kita lakukan atas perintah yang diperintahkan oleh Allah, sesuai yang kita dengar, sesuai yang kita diberitahu, sesuai yang kita dengar dalam bentuk perintah atau larangnya, baru kita taati. Itu namanya taat. Kalau cuma mendengar, binatang-binatang mendengar seruan para nabi, tumbuh-tumbuhan itu mendengar, tapi kita diminta mendengar kemudian mentaati. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Enggak ada pilihan bagi seorang mukmin, laki atau wanita sama, ketika diseru, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, kecuali hanya kata-kata sami'na wa ata'na. Setelah beriman kaum mukminin dengan Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, enggak membeda-bedakan antara Rasul. Ini sesuatu yang indah, ini keimanan baik, punya nilai. Tetapi enggak berhenti sampai situ. Konsekuensi iman itu adalah mengiyakan dan melakukan
apa perintah dari yang kita imani. Karena itu waqalu sami'na wa ata'na. Orang yang kalau nggak dengar, atau kalau cuma dengar masuk sini keluar sini, nggak ada ata'nanya. Allah sebut itu tuli. Inna syarrad dawab 'indallahi as-summul buk. Sejelek-jelek makhluk yang melata di bumi adalah yang tuli. Dia mendengar tapi tuli. Karena apa? Karena yang ia dengar tidak ia wujudkan dalam praktek, maka ia tuli. Dan menjadi syarrad dawab menurut Al-Quran, sejelek-jelek makhluk yang melata di bumi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Yang kita dengar ini banyak, yang kita taati pun ya gitu, pas-pasan mungkin. Karena itu setelah sami'na dan setelah juga ata'na, kami melaksanakan salat, puasa, haji kita laksanakan, tapi tetap kita tahu bahwa yang kita praktekkan dengan apa yang kita dengarkan masih jauh. Karena itu ayatnya diteruskan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, walaupun kami telah mendengar, kami telah taat, tapi pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, masih banyak kepincangan. Karena taat kita ini juga perlu kita tangisi. Banyak bentuk taat kita yang tidak kita lakukan untuk Allah. Masa ada dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, tokoh sufi wanita itu. Dia katanya pernah berkata, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Pemohonan ampun kita ini memerlukan untuk dimintakan ampun. Karena pemohonan ampun kita pun masih penuh dengan dosa. Cara pemintaannya. Karena itu pemohonan ampun kita masih perlu dimintakan ampun. Semacam ini, kami sudah taat, mendengarkan taat, tapi pasti kurang. Pasti kurang. Dan setiap orang kenal Allah, ma'rifatnya kepada Allah tambah tinggi, selalu dia melihat dirinya selalu kurang dan kurang beribadah di hadapan Allah. Orang yang menepuk dada, saya sudah taat, saya, itu orang yang nggak kenal Allah. Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi, manusia yang paling sampai di puncak tertinggi dalam bentuk ibadahnya kepada Allah dan ubudiyahnya kepada Allah, sampai disebut hamba Allah yang sebenarnya. Baca Al-Quran, kalau Allah membicarakan Rasulullah seperti dalam bab Isra ini, subhanalladzi asra bi abdihi, ini hambanya, cukup pakai dhamir, enggak perlu bi abdihi Muhammad. Seperti kalau Allah membicarakan nabi-nabi yang lain, uzkur abdana Daud, uzkur abdana Aila. Kalau sudah abdana, abduhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncak ahli ibadahnya Rasulullah di puncaknya. Karena kedudukan yang beliau sampai adalah enggak pernah akan disampai oleh siapapun. Thummadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berkaitan ubudiyah Rasulullah, bahwa dia hamba Allah yang sejati. Karena itu kalau kita bertasyahud ketika salat, kita dahulukan beliau sebagai hamba sebelum beliau sebagai Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu baru wa rasuluh. Karena puncak ubudiyah Sayyidul Wujud Muhammad. Itu pun Rasulullah kalau setelah salat, setelah ibadah, beliau angkat tangan, ilahana ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, Tuhan kami belum menyembah engkau sebagaimana layaknya engkau untuk disembah. Sayyidul Wujud. Ini yang ketika salah satu istrinya teraya Ummul Mukminin, kalau enggak salah Ummul Mukminin Aisyah, ketika lihat bengkak kaki beliau salat malam, kenapa ya Rasulullah, bukankah kamu enggak punya dosa? Jawaban beliau, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, hamba.
Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak ya Rabb, ampunilah kami. Ghufranaka Rabbana, terus wa ilaikal masir, ampuni kami ya Allah, dan hanya kepadamu kami kembali kepadamu ya Allah. Masiruna, kembali kita ilallah, pada Allah. Karena itu orang kadang-kadang mau sombong, orang mau menipu hak, merampas hak orang lain, bohong dengan orang lain, padahal dia tahu dia akan kemana? Kembali kepada Allah di mahkamah Allah, akan diminta pertanggungjawaban sampai selesai oleh Allah kelak. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua ditanya oleh Allah. Kita kembali kepadanya, kembali. Wa ilaihil masir, ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, kembali kepada Allah. Karena itu kita dalam bermunajat, barang ibadah, dalam bergaul dengan sesama hamba Allah harus selalu ingat kita akan kembali. Jangan dirayu orang lain kita lupa Allah, sementara kita akan kembali kepada Allah. Orang lain yang mengajak kita ngawur ini nggak pernah tanggung jawab. Mulai di kuburan kita sendiri-sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ayat terakhirnya ini. Allah tidak pernah memaksa seorang jiwa kecuali yang mampu dilakukan. Enggak ada paksa. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti perintah itu mampu untuk dilakukan oleh manusia. Karena kalau yang tidak mampu enggak pernah diperintahkan oleh Allah. La yukallifullah, Allah enggak memaksa, enggak menentukan, mewajibkan sesuatu kecuali kepada setiap jiwa kecuali usaha yang dia mampu, lapang untuk mampu melaksanakannya. Ayyul ikhwah, Allah bukan memberikan kita perintah sekedar kita mampu melaksanakan. Jangan. Ini memang rahmat Allah begitu. Allah tidak pernah mewajibkan kecuali sesuatu yang mampu kita lakukan. Walaupun jangan pakai punya alasan. Ada orang melakukan kewajiban, jangan dipaksa saya. Ayat ini dibawa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan. Artinya begini, setiap syariat yang telah Allah tentukan berarti kita mampu, karena kalau enggak mampu enggak diperintahkan oleh Allah. Begitu loh. Jangan dibalik. Tapi lihat, kalau sudah ditentukan halal, haram, berarti laksanakan. Jangan laksanakan berarti kita mampu, karena Allah tidak bakal memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu. Tetapi ayyul ikhwah, jangan cuma kita memahami Allah kalau memerintahkan sesuatu pasti kita mampu. Bukan cuma itu. Ini kita di hadapan Allah yang Arhamur Rahimin. Allah ini pertama, kalau menentukan, memerintahkan sesuatu pasti kita mampu melakukannya, pertama. Kedua, ini yang perlu kita pahami, setiap Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu pasti Allah membantu kita agar kita mampu melaksanakan perbuatan itu. Pertanyaannya simpel, saya kasih contoh. Dalam syariat bisa dikiaskan semuanya, bisa dibuat contoh semuanya. Kapan Allah wajibkan kita haji? Dikirim dulu uang, dikirim dulu harta cukup kita beli, dikirim kesehatan, baru sekarang kamu wajib haji. Kapan kita wajib mengeluarkan khumus atau zakat? Dikirim dulu uang. Karena kalau nggak punya uang, nggak dikirim uang oleh Allah, nggak wajib zakat. Ketika diwajibkan zakat berarti sudah dikirim dulu oleh Allah uang sehingga dia mampu mengeluarkan zakatnya. Subhanallah, kalau zakat itu 2,5%, dikirim 100, yang diminta cuma 2,5. Wah, kita masih kikir dalam 2,5 itu. Kalau itu dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, ada yang 5%, ada yang 10%, dalam bentuk kaidah fikih yang bicara. Atau kalau itu khumus 20%, dikirim 100%, yang 80 ambil, yang 20 kembalikan. Untuk siapa? Jadi bukan cuma mampu, tetapi kita dipermudah oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Setiap jiwa akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang ia lakukan. Laha itu yang baik, laha maka sahabat. Wa 'alaiha, setiap jiwa akan mendapatkan sanksi apa yang ia lakukan dalam kejelekan. Laha yang kebaikan, 'alaiha yang jelek. Artinya setiap jiwa tanggung jawab sendiri. Kamu tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah mengenai amal perbuatan orang lain. Kamu bertanggungjawaban pada dirimu sendiri. Kebaikan yang kamu lakukan, kamu yang akan dapat pahala. Kejelekan yang kamu lakukan, kamu yang akan mendapatkan sanksi. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kadang-kadang kita ini ngurusi kesalahan orang sampai kita berbuat dosa. Padahal kita cuma punya kewajiban kalau amal ma'ruf nahi mungkar, saudara saya ini salah, jangan kamu lakukan, dalilnya ini, selesai. Tapi kita menjadi kelahi karena nggak sama pemikirannya, kelahi dan terus. Padahal Allah menyebutkan kamu atas dirimu, kebaikan ya kebaikan kamu mendapatkan pahala, kejelekan cuman kejelekanmu, orang lain itu pun urusanmu. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Allah berfirman, selesaikan, hati-hati, jaga dirimu. Kesesatan orang lain, kebinasaan orang lain ini jangan menjadikan, enggak merugikan kamu. Bukan artinya enggak ada amal maaf nahi mungkar, ada tetap. Tetapi jangan kita kelahi karena orang enggak sama-sama kita. Karena nanti di liang kubur dia mempertanggungjawabkan urusan dia sendiri. Baik dia dapat kebaikan, jelek dapat kejelekan. Jangan kita yang enggak tahu pasti apa di liang kubur, kita ngurusi yang lain, nanti kita kejepit sendiri, wa na'udzubillah. Laha ma kasabat, atas kebaikan, wa 'alaiha maktasabat, atas kejelekannya. Terus Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan diambil sekali, jangan diberi sanksi sesuatu yang kami lupa atau salah. Kenapa ayat ini mengajarkan kita minta pada Allah, ya Allah, jangan diberi sanksi, jangan diberi hukum ketika kami lupa atau salah. Padahal orang lupa itu diangkat oleh Allah. Orang lupa itu enggak ada dosanya. Orang lupa itu tidak ada dosa. Rufi'ah, kata Rasulullah, diangkat catatan ini untuk umatku, al-khata' wan nisyan. Salah. Saya melakukan sesuatu karena saya enggak tahu. Itu diampuni oleh Allah. Atau saya lupa. Kadang kalau puasa kan kemudian lupa dia makan, dalam syariat bebas, enggak apa-apa, enggak diambil oleh. Tapi kenapa ayat ini, ya Allah jangan diambil, artinya jangan diambil, jangan diberi sanksi hukuman dengan sesuatu yang saya lupa atau saya keliru. Innasina, begini, ada lupa itu karena kita sembrono, ini kena. Ada kan? Artinya an-nisyan an-nasyi' minat tasahul. Lupa, keluarnya lupa, wujudnya lupa ini karena kita sembrono, katakan coba, meremehkan. Kalau kita hati-hati nggak bakal lupa. Kan enak kemudian orang sudah dikenal lupa, setiap saat dia lupa. Padahal ayat pertama ingat, yang di hatimu aku tahu. Jangan nanti mengatakan lupa, padahal hakikatnya nggak lupa. Yang Allah ajarkan ini adalah mintalah ampun dari lupa yang sebenarnya kamu nggak lupa kalau kamu serius, tapi karena kamu sembrono kamu jadi lupa. Innasina au akhtana, atau salah juga. Salah dibebaskan oleh Allah. Tapi kalau salahnya kulino, dinikmati, ini nggak ada sanksinya. Ada kan orang menikmati kesalahannya. Walafu, saya salah lagi, besok salah lagi, besok salah lagi. Oh, ini bukan salah, ini menikmati kesalahan, ada sanksinya di hadapan Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wala tahrabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami, jangan bebankan, jangan kamu berikan kepada kami sesuatu yang berat, belenggu-belenggu yang berat seperti yang kamu beri kepada umat-umat sebelum kami. Agama ini mudah, kenapa kita diminta berlindung? Kenapa umat-umat yang dahulu mendapatkan sesuatu yang sulit dalam bentuk melaksanakan ibadah mereka atau agama mereka? Kenapa wala rabbana wala tahmil alaina? Jangan dibebankan. Isran,
aghlal, kesulitan, keberatan, belenggu. Kama hamaltahu, seperti yang kamu pernah berikan alal ladzina min qablina, orang-orang sebelum kita. Ayyuhal ikhwah, ada ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israel zaman Musa, juga di zaman Isa, ada sama Allah diberi hukum-hukum yang berat. Mereka melakukan perbuatan dosa, harus saling membunuh. Mereka kena najis sesuatu, harus dipotong yang kena najis itu, baju dan semuanya. Kenapa? Sementara agama itu kan mudah. Kenapa ada kesulitan? Harus kita fahami, ada hukum-hukum yang berat yang Allah berikan pada umat-umat terdahulu itu sebagai sanksi, bukan hukum awal. Hukum pertamanya mereka mudah, tapi karena mereka melanggar diberi sanksi oleh Allah. Jangan makan ini, jangan makan ini, sebagai sanksi. Ini yang Allah ajarkan, jangan berikan beban. Jangan kita dapat sanksi sehingga mendapatkan sesuatu yang semacam ini. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan, bebankan kepada kami sesuatu yang kami enggak mampu memikulnya. Ini doa perlu kita minta supaya kita enggak berat kepala kita mikul-mikul beban yang enggak kuat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Beban yang paling berat itu adalah beban dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama hamba Allah. Ini belenggu yang paling berbahaya kelak. Al-Imam Ali pernah mengatakan, bi'saz-zat ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju ke alam akhirat ialah berbuat jelek kepada sesama hamba Allah. Beban yang berbahaya ini. Karena itu kalau kita diminta doa ini, artinya kita juga harus mereteli beban-beban ini. Punya salah sama orang ini, minta maaf, ngambil hak orang itu cepat-cepat dikembalikan haknya, dan dosa sama Allah cepat-cepat minta ampun supaya kita. Atau perbuatan dosa itu membuat kita akan membawa beban yang sulit, wa na'udzubillah. Silahkan baca doa kumel, itu kan ada. Ampunilah dosa yang merubah nikmat, dosa yang mencegah, yang mendatangkan bala, dosa yang akan mengerim atau tidak tahbis, mengerim pahala yang akan turun atau nikmat yang akan turun. Banyak merupakan beban semua itu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus wa'fu anna. Ampuni kami ya Allah. Kata Rasulullah sallallahu al-afwa wal afiyah, selalu minta sama Allah ampunan dan keselamatan. Al-af. Karena itu Rasulullah ketika ditanya, kalau di bulan suci Ramadan ya Allah ya Rasulullah, di tempat-tempat istijabah menjelang buka atau di hari malam-malam Lailatul Qadar, apa yang kita minta? Rasulullah mengajarkan sallallahu al-afwa wal afiyah, minta ampunan dari Allah dan minta diselamatkan. Wa'fu anna, ampuni. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa. Maafkan dan ampuni. Ada dosa yang sama Allah kemudian dimaafkan selesai, ada yang diampuni. Ada pengampunan selesai gitu saja, tapi ada pengampunan yang karena mendapat memaafan sehingga enggak ada sanksi lagi. Bentuk nanti di akhirat ini kan bermacam-macam. Ada dosa yang Allah rahasiakan, hatta malaikat yang kedua enggak tahu, ditutup oleh Allah. Karena kalau kita bicara ghafara itu menutup. Ampuni, maafkan ya Allah dan ampunilah. Terus warhamna, berilah kami rahmat ya Allah. Kita punya salah minta diampuni. Kita punya dosa minta dilebur oleh Allah, ditutup. Kemudian kita minta rahmat. Biasanya itu begini, orang jangan diberi obat dulu, tapi yang pertama singkirkan penyakitnya baru beri obat. Orang ketika mau dimasukkan ke surga itu pertama maafkan, singkirkan dia, selamatkan dari api neraka, baru beri obat.
Karena itu ketika Allah mensifati Al-Quran ini obat baru rahmat, terakhir rahmat. Apa artinya kita diberi rahmat tapi tetap sakit? Diberi rahmat tapi tetap punya memikul beban dosa. Karena itu pemohonannya ampuni, maafkan. Setelah maafkan ampuni, dan setelah itu rahmat. Kan Al-Quran menyebutkan Al-Quran itu syifaun wa rahmah, obat dulu baru rahmat. Karena itu ketika Allah menceritakan orang-orang yang akan dimasukkan surga itu dijauhkan dari neraka, baru dimasukkan ke surga. Kalau cuma diizinkan ke surga tapi tetap masih ada waktu tertentu dia di neraka, dia nggak bakal menikmati isi surga itu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Engkau adalah pemimpin kami, pemilik kami, Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bantulah kami menghadapi, belahlah kami, bantulah kami, berilah kemenangan kami terhadap orang-orang kafir. Ini akhir surat Al-Baqarah yang kita kaji selama beberapa tahun ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kajian-kajian ini. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari ini kelak menjadi pemberi syafaat kepada kita, bukan akan menyaksikan kejelekan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang disabdakan oleh Rasulullah. Berapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Quran itu melaknat dirinya sendiri, wa na'udzubillah. Kita minta Al-Quran yang kita kaji, yang kita baca ini adalah kelak bersaksi baik di hadapan Allah di hari kiamat. Katanya nanti di hari kiamat itu orang yang paling tinggi derajatnya orang yang paling banyak membaca dan mentalaah Al-Quran. Nanti dikatakan di hari sana, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiknya terus. Setiap ayat itu seperti undak-undak menaikkan dia pada semua derajat. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.